Terasa kita pada saat ini sudah memasuki bulan Sya'ban, yang tentunya bulan Sya'ban ini memiliki keutamaan-keutamaan yang memang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bulan Sya'ban adalah diapit dari dua bulan yang sangat mulia, yakni bulan Rajab dan Ramadan, sehingga Nabi Muhammad SAW memberikan contoh kepada diri kita, menjadi tauladan bagi diri kita yang dapat kita ambil di dalam kehidupan kita, agar diri kita dapat mencontoh Nabi Muhammad SAW. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, tentunya amalan yang akan tentunya dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW pada bulan Sya'ban ini menjadi acuan bagi diri kita ketika diri kita memasuki bulan Sya'ban. Salah satu hal yang memang selalu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika memasuki bulan Sya'ban, yakni Nabi Muhammad selalu memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Dalam hal ini tentunya sebagaimana diceritakan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya kata beliau, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan." Jadi kata beliau bahwasanya beliau tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsaru siyama minhu fi Sya'ban. Tetapi kata beliau, dan bahkan beliau tidak pernah melihat sebagaimana beliau lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebanyak pada bulan Sya'ban. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki bulan Sya'ban, begitu masuki bulan Sya'ban, Rasulullah selalu di dalam hari-harinya yakni berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu gemar berpuasa pada bulan Sya'ban? Tentunya hal ini kita jadikan pelajaran ketika diri kita memasuki bulan Sya'ban, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan kepada kita bahwasanya ada salah satu sahabat yang bernama Usamah bin Zaid, bahwasanya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qultu ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasy-syuhuri ma tasumu min Sya'ban." Rasulullah, wahai Rasulullah, saya tidak pernah melihat engkau berpuasa sebanyak di bulan Sya'ban ini. Mengapa ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alasannya yang pertama mengapa Rasulullah gemar berpuasa di bulan Sya'ban ini adalah, kata Rasulullah, qala dzalika syahru yaghfulun nas anhu baina Rajab wa Ramadan. Ternyata alasan yang pertama mengapa Rasulullah begitu gemar berpuasa pada bulan Sya'ban adalah, kata Rasulullah, karena bulan Sya'ban ini sering dilalaikan oleh manusia, bulan di antara Rajab dan Ramadan. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, ketika diri kita berada kemarin di bulan Rajab, diri kita akan selalu ingat. Mengapa? Karena di dalamnya ada peristiwa yang sangat luar biasa, yakni Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika diri kita masuk di bulan Ramadan, bulan yang sangat agung, karena di dalamnya pun juga ada suatu peristiwa yang sangat luar biasa, yakni kita kenal dengan nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Tetapi terkadang diri kita ketika berada di bulan Sya'ban, diri kita begitu lupa bahwasanya bulan Sya'ban ini adalah bulan yang di dalamnya pun juga dipenuhi dengan keutamaan-keutamaan. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, jadi alasan Rasulullah berpuasa di bulan Sya'ban ini begitu banyaknya puasa Rasulullah. Yang pertama adalah karena bulan ini sering dilalaikan oleh manusia. Lantas apa alasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua? Adalah wahwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah bulan di mana diangkatnya amal perbuatan manusia, disetorkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik perbuatan baik maupun perbuatan yang buruk. Pada bulan ini semua amal-amal kita akan disetor oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan melihat seluruh perbuatan-perbuatan kita selama 1 tahun, yakni pada bulan Sya'ban ini. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im."
Dan ketika kata Rasulullah SAW, saya sangat senang ketika amalku diperlihatkan kepada Allah, distor kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ana shaim, sedangkan saya lagi dalam keadaan berpuasa. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini alasan Rasulullah SAW yang kedua mengapa begitu gemar berpuasa pada bulan Sya'ban, yakni seluruh amal perbuatan kita diperlihatkan kepada Allah, distorkan kepada Allah, diangkat, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah tidak mau Rasulullah ini ketika distor amalnya tidak dalam keadaan berpuasa. Makanya Rasulullah berpuasa, Rasulullah senang ketika amalnya diperlihatkan kepada Allah, distor kepada Allah, dan Rasulullah dalam keadaan berpuasa. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini adalah sedikit keistimewaan kita dan keutamaan kita berada di bulan Sya'ban ini. Lantas berikutnya tentunya diri kita pada bulan Sya'ban ini diajarkan pula Rasulullah SAW bahwasanya di dalam bulan Sya'ban ini terdapat suatu malam, yakni kita sebut dengan nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban, yang mana kita ketahui di pertengahan bulan Sya'ban itu sendiri bahwasanya kata Rasulullah SAW, yattali'allahu ila khalqihi fi lailatin nisfi min Sya'ban, bahwasanya Allah akan merahmati makhluknya, Allah akan merahmati hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban, fayaghfiru li jami'i khalqihi, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan mengampuni seluruh makhluknya. Jadi ketika diri kita mengadahkan tangan kita dan juga bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni diri kita. Allah akan merahmati diri kita, akan memberikan rahmatnya kepada orang tentunya yang bangun pada malam nisfu Sya'ban, yang mau mengadahkan tangannya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada lanjutan daripada hadis itu. Tak semua ternyata yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala? Illa limusyrikin aw masyahin. Yang pertama yang tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala yakni orang musyrik, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, orang yang percaya selain kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang masih menghambakan dirinya selain menghambakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama yang tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lantas yang kedua yang tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban adalah orang yang selalu memutus tali silaturahmi atau orang yang selalu mengajak dalam permusuhan. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, seperti yang dijelaskan Rasulullah Muhammad SAW, ketika diri kita suka mencari musuh atau suka memutus tali silaturahmi, dengan tetangga kita tidak cocok, dengan teman kita terkadang beradu mulut tak cocok argumen kita, selalu memutus ketika ada sesuatu permasalahan, maka rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak akan kita dapatkan. Yang mana jelaskan Rasulullah SAW, la tanzilur rahmat ala qaumin fihim qati'ur rahim. Tidak akan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala pada suatu kaum. Kaum itu siapa? Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahmi. Makanya diri kita hidup tentunya di dunia ini tak bisa diri kita hidup secara individual, secara perorangan. Pasti diri kita akan membutuhkan orang lain. Bagaimana cara kita agar diri kita sama-sama enak hidup, berada, bertetangga, bermasyarakat? Maka tetap kita jalin tali silaturahmi kita. Kita jaga persaudaraan kita. Jangan sampai ada permusuhan di antara kita. Perbedaan itu adalah hal yang biasa, namun jangan jadikan suatu permasalahan ketika diri kita beda di dalam pendapat ataupun argumen lainnya. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah sedikit kita ketika diri kita masuki pada bulan Sya'ban ini. Marilah diri kita tentunya introspeksi diri kita. Ketika diri kita masih begitu kurang dalam amal perbaikan, kita tentunya kita perbaiki di bulan Sya'ban ini. Dan mudah-mudahan kita di bulan Sya'ban ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diri kita disampaikan pada bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin.